Dan bahkan si rambut ini itu sampai ditarik. Ketika ditarik itu ada yang jatuh. Loh, dan ketika jatuh ke bawah, Susi ini sempat kayak ngecek kan. Pas diraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Jimmy yang kemarin nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open read, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebut lah ya. Jangan lupa ngopi. Mantapnya. Aduh. Dan oke cuy, kita langsung lanjutin cerita yang kemarin aja. Yang dimana kemarin itu Adit mendengar suara dan teman-temannya masih pada tidur gitu kan. Jadi Adit ini kebangun gara-gara kedinginan, tapi dia ngedengar suara langkah kaki. Dan dia ini coba memeriksa suara langkah kaki ini tuh suara apa gitu kan. Nah ketika diperiksa ternyata memang betul di situ ada manusia atau ada orang yang lagi jalan kaki. Tapi entah kenapa manusia ini seolah jalannya tuh nggak perlu pakai penerangan, dia tuh udah tahu jalan. Adit sempet yang namanya teriak-teriak, tolong, 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 tanpa punya pikiran apapun, tanpa punya prasangka buruk apapun. Adit ini ngikutin lah si pejalan kaki tersebut. Dan kita akan lihat ke teman mereka, yaitu Ricky sama Anjar. Ricky sama Anjar ini ngeliat nih pada saat Adit ini jalan ya. Jadi ngeliat, kedua temennya ini ngeliat bahwa lah ini bocah mau kemana gitu kan. Tapi suaranya tuh kayak nggak bisa keluar, kayak ketahan cuy. Ketika Adit ini bangun, mereka juga sebenarnya ikutan bangun. Tapi yang dilihat mereka berdua, Adit ini nggak ngebangunin cuy. Nggak ngebangunin, jadi kayak linglung gitu kan. Lihat kiri kanan gitu kan. Sempat ditegur sama mereka berdua ini, tapi Adit ini nggak ngomong sepatah kata pun. Jadi apa yang dilihat sama Adit sama mereka berdua ini jauh berbeda ya. Jadi kayak bersinggungan lah penglihatan mereka berdua ini. Nah ketika tahu bahwa si Adit ini pergi gitu kan, dipanggil-panggil karena nggak bisa ngedengerin suaranya, akhirnya mereka berdua pun ngikutin juga tuh, ngikutin si Adit ini cuy. Mereka di belakang, jadi orang misterius, sosok misterius, terus ada Adit, terus kedua temennya. Jadi mereka ngikutin gitu kan. Mereka juga tanpa pikir panjang. Jadi yang dilihat sama mereka berdua ini itu cuman si Aditnya doang, sosok yang depannya nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka berdua ngikutin tanpa sadar, semakin lama kabut itu semakin tebal. Jalan pun itu semakin lama semakin nanjak. Sampai ngebuat mereka berdua makin kelelahan. Dan akhirnya mereka pun kehilangan jejak daripada si Adit ini cuy. Mereka istirahat lagi. Mereka berdua cuma bisa nangis. Mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka pasrah.
dengan kehidupan mereka. Mereka cuma berharap ketika pagi tiba, semoga cepat-cepat ada orang yang nolongin mereka atau ada tim evakuasi yang nolongin mereka. Dan sesekali pun mereka tuh kepikiran Bang Jimmy, coba kalau mereka memang gak terlalu sombong, gak terlalu berlebihan ketika dalam pendakian, dan mereka pun berpikir apakah ini semua gara-gara mereka memakan saja atau melanggar aturan yang ada di gunung tersebut. Mereka cuma bisa pasrah pada saat itu cuy. Dan kita akan beralih ke Susi yang tertinggal di belakang. Pada saat mereka jalan turun nih cuy, Susi ini kan paling belakang. Di situ tuh sempat manggil temennya, tapi temennya ini seolah kayak cuek. Memang teman-temannya ini sebetulnya tuh kayak ngedenger ya aman gitu kan. Tapi faktanya itu tuh entah suara Susi atau bukan gitu kan. Sedangkan Susi tuh manggil-manggil kok mereka nggak ngedenger. Bahkan ketika semakin nggak didengar suaranya ini, mereka langkah kaki teman-temannya ini makin lama makin jauh dan bahkan sampai nggak kelihatan. Susi itu udah nangis cuy, gara-gara temennya kok tega-teganya ninggalin. Dan bahkan headlampnya pun itu udah nggak nyala lagi kan. Susi ini cuma bisa duduk aja. Dia tuh cuma nangis, "Bu, Pak, pengen pulang. Bang Jimmy, tolongin. Kalian di mana?" gitu kan. Susi itu nangis, manggil nama temen dan orang tuanya. Tapi ya namanya juga orang lagi nyasar kan, nggak mungkin mereka ini pada denger. Dan ketika lagi masa takutnya, masa sedihnya gitu kan pengen pulang, Susi ini ngedenger suara lah dia ini. "Siapa itu? Siapa? Di belakang ada orang." Susi itu nengok ke belakang cuy. Karena memang ada suara-suara aneh di belakang ini kan. Tapi perwujudannya nggak ada. Karena Susi juga ngerasa bingung gimana mau ngeceknya karena headlampnya itu pun mati gitu kan. Handphonenya juga mati pada saat itu. Susi udah ketakutan aja. Dan bahkan ketika Susi nggak bisa ngelihat apapun, seolah ketika dia duduk nih di tanah gitu kan, di sampingnya ini ada yang lewat. Susi sempat nengok kan, tapi nggak ada. Itu siapa barusan yang lewat? Ketika nengok lagi kadang-kadang ada di sisi kirinya, di sisi sebelahnya gitu kan. Itu siapa? Dan bahkan sesekali dia tuh ngeliat ada yang terbang dari salah satu pohon ke pohon yang lainnya. Terus dia berpikiran bahwa itu nggak mungkin yang namanya hewan buas atau monyet. Kalau memang monyet itu pasti kedengaran gelandungan dari ranting-ranting pohon. Lah ini tuh cuma terbang sekelebatan putih aja. Mana ada monyet warna putih? Ya mungkin ada monyet albino gitu kan. Tapi nggak mungkin lah. Di situ pun Susi udah mulai ketakutan. Dia cobalah ngesot ke bawah untuk menjauhi area tersebut. Ketika dia ngesot ini mentok ke satu pohon terus ngesot lagi. Mentok ke satu pohon terus ngesot lagi. Terus begitu aja. Dengan posisi Susi juga ngerasa ketakutan. Sampai akhirnya ketika dia ngesot ini dia mentok ke salah satu tempat yang dimana ketika dia raba, ini kok kayak batu ya? Kok kayak batu sih? Jadi batu yang gede gitu kan cuy. Dia raba dan pas dia bangun gitu, lah iya ini mau batu gitu. Kemana nih? Dia cobalah nyusurin batu tersebut. Jadi kayak ke kiri apa ke kanan nih? Ke kiri apa ke kanan? Menurut feeling dia aja. Karena kalau dia harus diem di situ, dia juga ngerasa takut kak. Karena suara-suara sosok yang ada di sisi kiri dan kanannya itu seolah kayak ngikutin terus. Dia tuh cobalah ke sisi sebelah kiri. Ke sisi sebelah kiri sambil megangin tangannya itu ke batu. Terus aja ngesot gitu kan. Dia coba ngesot lagi, dia ngesot lagi. Karena kalau dia harus jalan kaki, dia takutnya kesandung. Lebih baik ngesot lah. Dan ketika dia ngeraba satu batu ini untuk patokan supaya dia bisa jalan gitu kan, dia merasa bahwa dia ngesotnya ini itu udah lebih daripada 10-15 menit. Tapi kok nggak ada ujungnya gitu kan. Batu ini sebesar apa? Terus sih cuma berpikiran apakah ini tebingan? Tapi tebingan dari mana?
Dia juga nggak tahu kan, apalagi seluk-beluk dari gunung tersebut. Tapi bodoh amat lah pada saat itu. Susi itu terus aja. Dan sampailah di tangan dia itu kayak nyentuh salah satu bagian kayak rambut cuy. Hah? Ini apa ya? Disasar lah rambut tersebut. Tapi nggak tahu ujungnya nih cuy. Ini apa ya? Akar pohon atau apa? Dan bahkan si rambut ini itu sampai ditarik. Ketika ditarik itu ada yang jatuh. Loh, dan ketika jatuh ke bawah, Susi ini sempat kayak ngecek kan. Pas diraba, kok kayak kepala manusia. Pada saat itu gelap. Susi tangannya udah gemeteran dan bahkan dia tuh pengen ngelepasin dari sosok yang berambut ini cuy. Karena hati dia tuh mengatakan bahwa ini adalah kepala. Tapi tangannya itu gak bisa ngelepasin. Dan bahwa tatapan pada saat itu kan harusnya gelap. Ketika ditatap itu benar-benar yang dilihat itu benar-benar kayak jelas banget. Padahal gelap gitu kan. Jadi kayak udah kepikiran di otak dia cuy. Kepala gitu kan. Sampai akhirnya Susi ini pingsan cuy. Dan kita akan beralih lagi ke Bang Jimmy. Bang Jimmy ini yang kondisinya pada saat itu sedang turun. Dia berharap temennya ini kan sebelumnya ada diamanatin kan. Karena memang ini juga waktunya udah hampir mau tengah malam. Terus-terusan tapi nggak papasan dengan tim rescue atau orang base camp yang ada di bawah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa kan. Dia itu mempercepat jalannya sampailah dia di bawah. Ternyata di situ lagi rame banget. Yaitu ada orang base camp, ada warga lokal, ada tim ranger, bahkan sampai ada yang namanya kuncen dari gunung tersebut. Dan ketika ngeliat Jimmy ini datang, mereka itu kayak natap seolah ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh mereka-mereka ini. Dan ketika sampai itu Jimmy ini langsung bilang, "Mas, aku mau minta tolong. Keempat anak-anak itu nggak ada di area pendakian atau bisa dinyatakan mereka berempat hilang sambil nunduk ke bawah. Bahkan di situ pun ada teman-temannya atau ada timnya yang lain yang udah turun dua. Bahkan di situ ada sepupunya kan cuman bisa nunduk. Tapi mereka ini juga nggak ngomong apapun. Dan di situ pun banyak dari warga atau orang yang ngumpul pada saat itu nggak ngomong apapun, cuman ngasih air, bahkan ada yang ngasih roti juga. Udah, kamu tenangin dulu, minum dulu, makan dulu, isi perut kamu dulu dan nanti dijelaskan. Jimmy ini tapi agak sedikit maksakan, nggak bisa terlalu lama, kasihan mereka yang ada di atas. Takut mereka ini hipotermia, takut mereka ini jatuh ke jurang. Tapi ditenangin lah sampai akhirnya kuncen ini ngedatengin lah. Kamu tenang dulu ya, kita sudah tahu apa yang menimpa sama mereka. Jadi kamu tenangin dulu biar nanti kita bisa bahas rame-rame. Dan kenapa kita malam ini tuh belum naik ke atas, karena memang harus ada yang dibicarakan dulu. Dan ketika istirahatnya ini udah selesai, akhirnya si kuncen itu tuh nariklah ke Jimmy, atau narik si Jimmy doang. Jadi kayak cuman mereka berdua. Di situ pun kuncen ini minta penjelasan sebetulnya apa sih yang sudah kalian lakukan. Karena menurut penuturan kuncen, Gunung Sumbing ini penunggunya lagi marah dan murka banget dengan para pendaki ini. Dan bahkan kuncennya pun sampai bilang bahwa saya nggak yakin dengan keempat pendaki itu yang bisa pulang dengan selamat. Dan ada hal yang harus dilakuin sama Jimmy. Karena kuncen ini udah ngebagi tugas semua warga atau semua tim yang ada di sana. Yang dimana Jimmy harus balik lagi ke kawah. Dia harus memeriksa suatu tempat dan harus dipastikan bahwa lokasi tersebut tidak penuh dengan darah. Dan apabila kalau tempat tersebut jadi
si kuncen itu tuh kayak mengisyaratkan ada sebuah nampan. Apabila nampan tersebut itu terus-terusan keluar darah, maka mereka dinyatakan tidak akan bisa terselamatkan. Tapi kalau cuma sebatas bercak-bercak aja, ya kemungkinan ada beberapa yang masih bisa diselamatkan. Tapi ya kita berdoa saja, semoga mereka semua bisa diselamatkan. Dan untuk kuncen sendiri, nanti dia akan melakukan sebuah ritual. Sedangkan untuk Jimmy itu harus didampingi sama beberapa orang. Karena cuma Jimmy yang tahu lokasi, atau bisa dibilang ya sebelumnya kan yang tahu langkah kaki mereka, rutenya kemana itu kan cuman si Jimmy doang gitu kan. Jadi nanti akan didampingi sama beberapa orang pada saat itu. Dan beberapa orang juga akan disuruh sisir walaupun itu kondisinya malam hari. Singkat ceritanya cuy, Jimmy ini akhirnya mau pergi ke atas lagi, ngejalanin tugas apa yang disuruh sama si kuncen. Dan beberapa tim juga udah dikerahkan untuk melakukan pencarian sama si korban ini cuy. Dan kita akan beralih ke Adit. Adit ini ngikutin satu sosok kan pada saat itu. Ketika diikutin, ternyata sosok tersebut itu masuk ke sebuah rumah. Dan di situ nggak ada rumah lain ya, cuman satu gubuk doang gitu. Rumah sederhana, bangunannya itu terbuat dari kayu, atasnya itu dari rumput-rumput gitu cuy. Kalau di gua tuh namanya erih lah, dari erih gitu kan. Jadi itu benar-benar rumah pedesaan zaman bahula banget tuh kan. Masuk tanpa, karena memang udah nggak punya pikiran apapun kan pada saat itu. Adit ini tuh ngikutin tapi stuck diem gitu kan pada rumah. Dan dia pun langsung nggak punya pikiran apapun tuh ngetok pintu. Tok 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 gitu kan. Diketok pintunya, tiba-tiba ada yang ngebuka dan senyum. Kedua temennya itu tahu cuy, ngeliat. Kedua temennya itu ngebrigidik ngeri. Gara-gara yang keluar dari rumah tersebut itu bukanlah manusia. Mukanya tuh bener-bener nyeremin semua cuy. Sebagian dari mukanya itu hancur. Gak tahu tuh itu tuh manusia cewek atau cowok. Dan kedua temannya karena ngelihat bahwa sosok tersebut ini seram kan, akhirnya cabut lah dan gak mau ikut campur dengan si Adit, atau gak mau nolongin si Adit ini. Walaupun mereka ini sempat ribut ya, ayo tolongin, tapi bodo amat, terserah lu, kalau mau nolongin, gue mau cabut. Di situ pun akhirnya mereka itu cabut lah, ninggalin si Adit ini, dan nggak tahu apa yang terjadi sama si Adit tuh. Mereka berdua ini kabur, lari ngejauhin lokasi tersebut. Dan ketika sudah menjauh dari lokasi tersebut, mereka ini duduk lemas gara-gara mereka udah nggak punya tenaga lagi cuy. Karena benar-benar lemas, mereka ini cuma butuh air untuk minum. Dan di situ pun penerangan headlamp tuh kecil banget cuy. Jadi kalau misalkan disenterin ke tanah tuh baru kelihatan gitu kan. Tapi kalau jauh tuh udah nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Jadi mereka kayak ngeraba-raba gitu kan. Mereka itu cuma bisa istirahat aja, duduk. Dan sesekali mereka ini ngobrol, apa kita bakalan mati ya di gunung ini? Apa umur kita cuma sampai di sini doang? Gue pengen banget pulang. Gue kapok naik gunung. Gue pengen pulang. Mereka itu terus-terusan nangis. Dan ternyata ketika mereka lagi meratapi nasibnya, suara lagi-lagi terdengar di sekeliling mereka. Mereka gak bisa memastikan apa yang ada di sekeliling mereka cuy. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, ya kita sebut si Anjar. Si Anjar ini tuh sempet kayak yuk cabut yuk. Tapi satu temennya itu tiba-tiba udah gak sadarkan diri. Anjar ini udah ngerasa bingung, tapi dia juga masa bodoh lah. Jadi udah gak peduli satu sama lain cuy. Akhirnya Anjar ini pergi ninggalin satu temennya yang udah gak sadarkan diri pada saat itu. Walaupun dengan kondisi dia juga jalan pelan-pelan, sama kayak si Susi ini cuy. Jalan pelan-pelan pada saat itu kan. Dan ketemulah dia sama injakan atau kayak kubangan gitu cuy. Kok kayak ada air? Walaupun pada saat itu kemungkinan air itu keruh banget kali ya, atau entah kubangan apa. Jadi kayak cuma sebatas kubangan doang gitu kan. Dia coba raba-raba, wih kayak air gitu kan. Dan
pada saat dia lihat itu sebenarnya kayak, wah di senter itu emang pure air keruh gitu kan. Dia tuh coba minum lah, bodo amat dengan air keruh tersebut, dia minum buat ngelepas dahaganya. Walaupun pada saat itu ketika dia minum itu rasanya nggak enak, bercampur tanah, bercampur pasir, dia tetap minum. Dan ketika udah minum itu udah rada ngemplong sedikit kan. Tapi ketika dia udah ngerasa udah kekumpul energinya gara-gara air tersebut, dia baru indera-inderanya tuh udah mulai kecium lagi nih cuy. Atau pikiran normalnya tuh udah mulai lagi gitu kan. Dia tuh nyium aroma-aroma yang memang gak sedap pada saat itu. Oh apa ya si Anjar ini kayak bilang, kok bau banget sih, kok makin sini baunya makin gak enak gitu kan. Dia tuh coba buat menghindar dari bau tersebut. Niatnya mau ngehindar gitu kan. Dia ngehindar, tapi awalnya dia tuh jalan ke bawah kan. Jadi area yang dia jalan itu kayak sedikit turun. Dia tuh jalan ke bawah, tapi ketika ke bawah itu makin nyengat. Kok makin nyengat ya ke bawah? Wah gak beres nih, gue jalan lagi ke atas. Jalan lagi lah ke atas. Ketika jalan ke atas, dia tuh kan sempat nabrak kayak pohon gitu kan, ilalang-ilalang. Karena memang penerangan juga udah gak begitu terang. Dia tuh jalan sambil pelan-pelan gitu cuy, sambil kayak orang orang nggak bisa ngeliat gitu, kayak ngeraba begini aja. Setelah dia megang, wah apa nih, oh pohon gitu kan. Terus jalan lagi, sampailah dia nyenggol. Ini apa ya, kok kenyal-kenyal gitu kan. Ini apa gitu kan. Iya, ketika dia pastiin itu adalah seperti manusia cuy. Orang? Ini siapa? Tuh sih, dia panggil tuh ketiga temennya pada saat itu kan, satu persatu. Tapi nggak ada sautan. Karena memang mungkin ya entah manusia, entah orang udah meninggal atau itu nggak tahu ya. Jadi dipastiin, tapi ada bagian yang kok kayak basah gitu kan. Diperhatiin pas dipegang, kok kayak anyir. Dia perhatiin, dicek lagi, agak lengket gitu kan. Ini apa? Ini apa gitu kan. Dia belum tahu tuh itu apa. Dan di situ pun ada sebuah rintihan yang dimana rintihan itu tuh kayak teriak, tolong. Gak ada gerakan sama sekali, cuman ada suara rintihan dari yang dipegang sama si Anjar ini. Anjar langsung mundur ke belakang dong. Dia ini udah benar-benar ketakutan. Ini apa? Ini apa? Dan bahkan si Anjar ini tuh sampai kayak balik lagi ke kubangan yang sebelumnya. Dia ngerasa kok kubangan ini agak berbeda. Bener-bener kayak lengket banget. Dia di gambaran otaknya tuh apa ini? Dia tuh udah tahu bahwa ini apa cairan merah gitu kan. Dan dia tuh pingsan cuy. Dia udah gak tahu apapun lagi. Dan kita akan beralih ke si Jimmy. Jimmy ini nge-push lah sama beberapa orang pada saat itu kan. Ketika dia nge-push sampailah ke lokasi yang dimana itu sudah dikasih tahu sama si Kuncen. Ketika sudah dikasih tahu, mereka ini ngecek, disenterin. Astagfirullahaladzim. Mereka yang ada di situ itu benar-benar kaget. Karena di sebuah nampan itu penuh dengan cairan-cairan merah. Ya Allah, ini apa yang terjadi? Bahkan Jimmy pun sampai gemeteran ketika ngecek dan nyium aroma dari cairan merah tersebut. La ilaha illallah, ini apa ya? Bahkan teman-temannya yang ikut pada saat itu pun benar-benar gak habis pikir dengan cairan tersebut. Ini apa? Ini apa gitu kan. Dan ketika udah ngeliat cairan tersebut, tiba-tiba Jimmy ini punya pikiran hal yang aneh-aneh. Ya Allah. Di situ pun dalam hati Jimmy, tolong kasih keselamatan dengan keempat orang anak ini. Jangan sampai terjadi apa-apa sama mereka. Di situ pun gara-gara dia udah tahu, Jimmy itu langsung nyisir. Jadi ketika udah tahu sampai di situ, seolah si Kuncen ini udah ngarahin harus ke titik mana aja kan. Akhirnya mereka pun pergi lagi lah. Gak ada obrolan apapun. Dan seolah-olah itu udah benar-benar hening. Dan mereka pun udah berpikiran bahwa wah ini bakal terjadi sesuatu sama keempat pendaki ini cuy. Mereka itu jalan sekencang-kencangnya supaya nyampe ke satu titik lokasi yang sudah dikasih tahu sama si Kuncen ini cuy.
Dan tempat yang tahu itu kan warga lokal yang ngebarengin sama Bang Jimmy ini cuy ya. Akhirnya bareng dan mereka itu sempat ngobrolin tentang perihal wah kok bisa-bisanya. Dan mereka pun warga lokal ini baru pertama kali ngelihat hal seperti itu. Warga lokal ini tuh kayak bilang juga udah berasumsi wah jangan-jangan ya anak-anak ya ngelanggar pantangan yang memang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Ya, warga lokal itu tuh cuman bisa bilang, anak zaman sekarang kadang-kadang memang gak percaya dengan hal-hal yang mistis. Ya mau gimana lagi, tapi ya kita berdoa aja. Semoga mereka masih bisa dikasih keselamatan. Dan sempat warga lokal itu juga bilang, lu tahu gak dan percaya gak bahwa apa yang kita lihat tadi itu besok tuh pasti udah gak ada. Karena itu tuh cuma ngasih pertanda bahwa mereka ini sedang tidak baik-baik aja. Singkatnya mereka ini jalan. Sampailah di salah satu titik yang dimana menurut warga lokal disitulah lokasinya. Lu yakin bang di sini bang? Kata Jimmy pada saat itu. Warga lokal itu tuh bilang yakin. Itu kayaknya ada batu tuh gede tuh. Dicek kan. Wah iya. Tapi di sebelah mana ya? Jadi dari lokasi Jimmy ini untuk sampai ke lokasi tersebut itu tuh lumayan ya kisaran beberapa meter, terus juga lumayan cukup susah lah gitu kan. Jadi mereka harus hati-hati karena kondisinya juga pada saat itu kan malam hari gitu kan. Terus dicek lah sama mereka ini. Dan ketika dicek, tuh kok susah ya? Tapi yakin gak? Bahkan Jimmy pada saat itu pun gak yakin masa iya sih ada ke sana. Tapi cobalah cari jalan, cari cara gimana caranya supaya deket ke batu tersebut. Dan semakin lama ketika mereka nyari jalan ketemu dan udah mau hampir deket, tiba-tiba dari atas itu salah satu warga itu melihat, bang, itu apa bang di atas bang? Astagfirullahaladzim. Terus Jimmy ini nenangin lah, tenang bang, gak usah lari ya, gak usah lari. Sosok itu tuh lagi nangkring di atas batu tersebut cuy, dan natap ke arah mereka. Warga lokal ini tuh udah sempat panik kan, khawatir. Yakin lu bang nggak bakal ngapa-ngapain kita? Insya Allah yakin. Dari jalan. Terus nggak lama mereka itu melipirin batu itu cuy. Baru juga beberapa meter ketika melipirin batu tersebut, itu tuh ngelihat sosok kepala atau kayak berambut gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu orang bukan sih? Itu kayaknya kepala deh gitu kan. Mana gitu kan. Jimmy tuh langsung buru-buru dan pas dicek, astagfirullahaladzim. Ya deh buru. Disamperin dan ternyata benar itu adalah manusia. Dan Jimmy pun memverifikasi bahwa itu adalah rombongannya. Dan langsung buru-buru Jimmy ini ngecek denyut nadinya. Dan alhamdulillah denyut nadinya itu masih normal cuy. Dan di sini pun akhirnya mereka buru-buru langsung evakuasi lah. Karena ya kelihatan dari denyut nadinya ini udah lemah banget gitu kan, dievakuasi. Dan di situ pun jadi dievakuasi ini dibawa ke tempat yang lumayan enak ya. Sebenarnya mereka ini punya tujuan ke beberapa titik, tapi karena ngelihat kondisi perempuan ini yang udah lemah gitu kan, dan pada saat itu pun Jimmy ini cuman didampingi sama 3 orang. Dan si 3 orang ini juga nggak mungkin kalau ngegendong 1 orang, jadi mau nggak mau harus didampingin gitu kan. Dan semoga itu keburu lah, akhirnya dibawalah ke salah satu pos yang memang sudah udah di briefing di bawah gitu kan, sampai ke titik tersebut. Dan langsung lah buru-buru dikasih pertolongan pertama. Dan itu tuh split cuy, di split tep pokoknya diturunin sampai ke bawah gitu kan, karena itu udah urgent banget lah pada saat itu. Sampai akhirnya ketika baru mau nyamperin ke titik lokasi yang ketiga. Titik lokasi yang pertama itu kan yang kelihatan cairan merah tuh, yang kedua itu si perempuan tersebut. Ya titik kedua ini nggak tahu di mana ya. Jadi intinya cuman dikasih arahan sama si Kuncen, terus ke warga lokal yang udah tahu gitu kan, terus jalan lagi lah gitu kan. Akhirnya ketika mau ke lokasi tersebut, tiba-tiba itu azan, yang dimana azan itu adalah azan subuh. Jimmy panik dong. Gara-gara si Kuncen ini juga sempat bilang bahwa pencarian itu harus dilakukan sebelum azan subuh tiba. Tapi tiba-tiba kok udah azan subuh aja. Karena memang mereka ketika pencarian ini berpacu sama waktu ya. Jadi nggak boro-boro ngingetin jam.
boro-boro lihat jam gitu kan, terus saja di push gitu. Bising mereka itu sebenarnya capek-capek lah. Tapi kok tiba-tiba udah azan aja gitu kan. Tapi mereka dalam hati kecilnya tuh berharap bahwa ya mau azan mau enggak gitu kan, semoga ketiga yang lainnya itu segera ditemukan. Tapi ternyata pencarian dilakukan sampai pagi hari itu benar-benar nggak ketemu. Bahkan sampai jam 10 pagi itu nggak ketemu sama sekali. Bahkan ke titik lokasi yang sudah dikasih tahu sama si Kuncen. Mereka kan akhirnya balik lagi dan ngebreak gitu kan. Dan di situ pun kebetulan Kuncennya ada juga cuy. Si Kuncennya ini cuman geleng-geleng kepala doang. Dan Kuncennya cuman bilang, kalian ketemu nggak dengan titik lokasi yang saya kasih tahu? Jimmy dan beberapa orang tuh geleng-geleng kepala bahwa mereka tidak melihat jejak apapun di lokasi tersebut. Kuncen itu tuh manggut-manggut. Terus kayak dia tuh melipir sendirian gitu kan, kayak kalian tunggu di sini. Melipir sendiri kayak komat kamit, entah baca doa, entah baca apa gitu kan, pokoknya komat kamit. Dan setelah komat kamit, balik lagi lah ke rombongan mereka. Kalian cari ke tempat lokasi itu lagi. Insya Allah di sana mereka sudah ada gitu. Sebenarnya mereka ini antara percaya dan gak percaya, atau mereka udah ke titik lokasi tersebut. Tapi ya sudahlah, coba dicari lagi. Akhirnya dicek lagi cuy. Dan ketika dicek, itu bener cuy. Jadi yang pertama ditemuin itu adalah Anjar sama si Ricky ini cuy. Yang dimana itu tuh mereka tuh nggak berjauhan, tapi dengan kondisi Anjar ada di bawah dan satunya lagi itu ada di atas, tapi dengan kondisi ketancep. Salah satunya itu ketancep batang gitu cuy, dan ngucurin darah, dan itu pendarahan. Nggak tahu nyawanya itu bisa diselamatin atau enggak. Dan mereka itu langsung buru-buru evakuasi dan langsung koordinasi, pokoknya dievakuasi pada saat itu juga, karena memang mereka ini masih ada denyut nadinya walaupun lemah gitu kan. Walaupun ya sebenarnya kalau udah keluar darah banyak itu ya nggak tahu ya masih hidup atau enggak gitu kan. Terus dicek lagi, terus ketemulah sama si Adit ini juga. Dan si Adit pada saat itu pun itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sebetulnya yang paling parah adalah orang yang lagi ketancep ini cuy. Akhirnya mereka dievakuasi terus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri, atau ya bisa diambang kematian lah, antara hidup dan enggak, ya koma gitu kan. Setelah 1 minggu mereka ini sadar, mereka ini siuman, mereka ini melek. Tapi ada beberapa keanehan. Yang dapat luka tancepan ini itu hidup normal. Dalam artian normal ini ya kesakitan, ya sakit gitu kan. Tapi yang nggak normal itu justru si Adit. Yang pada ketika siuman itu mungkin mereka masih trauma, mereka masih ketakutan. Mereka nggak ditanya-tanya dulu. Jadi memastikan mereka ini harus fit dan pulih dulu gitu kan. Kisaran sekitaran 2-3 mingguan si perempuan ini udah bisa ditanya-tanya, tapi dia tuh nggak mau menceritakan yang pada intinya dia cuma ketemu sosok, kepala ditinggalin dan kayak gitu aja, sesuai dengan cerita yang sebelumnya gitu kan. Tapi beda halnya dengan ketiga orang laki-laki ini. Mereka ini nggak ngomong sepatah kata pun. Mereka cuma ketakutan. Bener-bener mereka ini ketakutan. Dan selain si Adit, kedua temannya ini sempat menceritakan kejadian apa yang dialami sebelumnya. Itu setelah hampir mau 2 bulan. Tapi iya, mereka itu menceritakan kok bisa gitu kan. Dari ceritanya ini ya nggak bisa kayak antara benar dan enggak, ya mungkin ini karena faktor mereka kausan, halusinasi dan sebagainya gitu kan. Nah yang paling parahnya adalah Adit itu bener-bener ngeblank, gak bisa ditanya apapun, tatapannya kosong. Dan seolah jiwanya itu gak berada di raganya cuy. Sempat Adit ini diobatin ke beberapa kiai, dukun, dan sebagainya. Tapi tak kunjung, ya bisa dibilang gak sembuh-sembuh. Dan itu pun sampai akhirnya Adit ini benar-benar gak sembuh cuy. Sampai beberapa tahun itu gak sembuh.
Di situ pun sebetulnya Jimmy ini jadi salah satu orang yang penanggung jawab ya, karena dia ini orang yang tertua di rombongan tersebut gitu kan. Tapi untungnya ada sepupunya dan beberapa orang yang menjelaskan tentang kronologi kejadian tersebut, yang dimana akhirnya Jimmy ini tidak dinyatakan bersalah. Ya walaupun ada ceceran dari pihak keluarga gitu kan, tapi ya sebenarnya kan Jimmy kan nggak punya tanggung jawab untuk hal tersebut gitu kan. Padahal Jimmy pun ya ketika di pendakian itu tuh udah ngasih tahu, tapi merekanya aja yang tambang. Dan dari keempat orang atau korban ini, yang minta maaf itu cuman perempuan cuy. Dan tiganya itu nggak ngomong sepatah kata pun atau nggak ngucapin minta maaf dan sebagainya. Dan gara-gara ada kesaksian dari si perempuan ini juga, akhirnya Jimmy ini ya nggak begitu disalahkan, walaupun tetaplah yang namanya si pihak keluarga mah nyalain mah ada gitu kan. Maksudnya nggak keren lah yang sampai di penjara nih Jimmy ini cuy. Dan di situ pun Jimmy cuma bisa merenungi nasib dari si orang-orang tersebut, apalagi kasihan sama yang namanya si Adit ini. Sebetulnya Jimmy juga sempat melakukan sebuah pencarian yang dimana ia nyari jiwanya gitu kan, semoga masih bisa ditolong, tapi entah di mana cuy. Jimmy itu benar-benar nggak bisa nemuin jiwa dari si Adit ini yang berada di gunung tersebut. Seolah memang ya itu adalah akibat ulah dari mereka sendiri. Walaupun ada untungnya nih cuy, 3 selamat tapi satunya keadaan nggak normal gitu kan. Ya bisa dibilang gila, stres, ODGJ gitu kan. Bener-bener diem cuy. Jadi itu melongo aja. Ditanya nggak ngomong. Itu bertahun-tahun kejadiannya kayak begitu. Terus aja kayak begitu. Sampai detik ini pun itu terus kayak begitu. Dan itu adalah benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain sama rombongan mereka. Termasuk sama sepupunya Jimmy juga. Dan untung sepupunya Jimmy ini juga iya ngajak orang yang paham dan ngerti gitu kan, sampai akhirnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan bersyukur nggak ngikutin keempat temennya. Coba kalau nggak ada Bang Jimmy, mungkin mereka semua itu jadi korban. Dan sampai akhirnya ya Jimmy cuman bisa ngerenung, terus ya minta maaf sama pihak keluarga. Walaupun awal-awal itu nggak diterima permintaan maafnya gitu kan. Dan ya Jimmy juga sempat usaha buat nyari gimana caranya supaya bisa ngobatin si Adit gitu kan. Tapi ya walaupun udah sekian lama nggak bisa juga, akhirnya Jimmy juga nyerah pada saat itu cuy. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya itulah pentingnya ketika kita naik gunung sama orang-orang yang berpengalaman. Dan apalagi sekarang itu kemarin tuh udah mulai viral lagi tentang berita-berita yang dimana Gunung Merapi udah ada yang ditaikin. Padahal kan kalian tahu sendiri lah, di berita aja Merapi ini sering banget erupsi. Yang Merapi di Jawa Tengah ya. Sebetulnya nggak ada permasalahan kalian naik legal atau enggak, tapi lebih ke gimana kalau tiba-tiba meletus terus itu ke arah kalian, dan itu kan malah bikin ngerepotin orang banyak gitu. Apa kalian butuh validasi? Nggak perlu juga coy. Kalian ini bisa naik gunung-gunung yang bisa dikatakan iya yang legal-legal aja lah. Ada Merbabu, ada Sindoro, ada Sumbing, dan gunung-gunung lainnya gitu kan yang di Jawa Tengah. Nggak perlu yang namanya pengen kelihatan pamer di Gunung Merapi gitu kan. Udah bukan eranya kalian lagi. Kalian nggak perlu khawatir. Gue sendiri pribadi, gue tuh belum pernah ke Merapi, tapi santai-santai aja. Nggak perlu yang kayak wah lu belum ke Merapi lu cupu. Enggak cuy, itu mah cuman ejekan orang doang menurut gue. Dan nggak perlu yang aneh-aneh lah gitu kan. Udahlah, lebih sayang sama nyawa kalian gitu kan. Nggak perlu naikin engagement TikTok kalian, Instagram kalian demi kalian dipuji-puji sama orang, demi kalian jadi viral gitu kan. Nggak perlu cuy, sumpah. Ada buat apa juga gitu kan. Yang pada intinya ketika kalian naik gunung itu bijak lah gitu kan. Karena buat para senior atau orang-orang yang udah naik dari zaman dulu gitu kan, mereka tuh ngingetin bukan karena sok pro atau mereka paling pro gitu kan, tapi kasihan ke kalian. Kasihan ke kalian, anak-anak dulu naik gunung itu tuh penuh dengan ilmu. Mereka itu browsing, cari tahu, belajar survival dan sebagainya, fisiknya juga strong. Nah sekarang cuman modal ngeliat wah bagus ya naik, wah bagus ya, nggak ada persiapan apapun, udah langsung naik aja. Makanya jangan salahin kalau sekarang itu banyak berita-berita tentang
pendaki yang hipo, pendaki yang evakuasi, ya gara-gara memang mereka ini belum siap sebetulnya gitu kan. Tapi apapun yang dari cerita ini, yang positifnya pokoknya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.